Ya, Komandan, 2 bulan buron, kakak penikam adik kandung hingga tewas di Makassar. Akhirnya ditangkap pihak kepolisian di Samarinda. Dari keterangan pelaku, insiden tragis yang menewaskan sang adik kandung itu dipicu persoalan internal keluarga yang tidak lain dendam karena kamar pelaku berantakan ulah korban. Miris sekali ya, dan padahal pelaku dan korban ini saudara kandung. Sadis. Pelarian pelaku penusukan yang menewaskan adik kandungnya sendiri di kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya berakhir. Setelah buron selama hampir 2 bulan, pelaku bernama AH ditangkap aparat kepolisian saat berupaya melarikan diri ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya peristiwa tragis tersebut terjadi di Jalan Gunung Latimojong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Desember 2025. Korban AF meregang nyawa setelah ditusuk berkali-kali oleh kakak kandungnya sendiri usai konflik keluarga yang dipicu persoalan sepele. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat. Setelah melakukan penyidikan intensif, tim kepolisian gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan dan unit Reskrim Polsek Bontoala akhirnya dapat melacak keberadaan pelaku. AH ditangkap pada Rabu 25 Februari 2026 di Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan saat hendak menuju tempat persembunyian di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kanit Reskrim Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Suryadinata mengungkapkan bahwa aksi pembunuhan bermula dari rasa sakit hati pelaku yang menuduh korban membuat kamarnya berantakan. Perselisihan sempat berujung perkelahian dan dilerai keluarga, namun pelaku menyimpan dendam. Jadi memang antara pelaku dengan korban itu adalah adik kakak kandung. Jadi kejadiannya memang sebetulnya penyebabnya adalah sakit hati. Pelaku dengan korban ini ada konflik di keluarganya. Jadi si korban dituduh membiarkan kamar pelaku di rumahnya itu berantakan. Korban yang merasa tersinggung akhirnya berkelahi dengan pelaku pada saat itu. Nah, kemudian dilerailah oleh keluarga hingga 1 minggu setelahnya korban berpikiran masalah sudah selesai. Ternyata pelaku yang pada minggu lalu mengambil barang-barang beserta dengan parang itu berniat untuk melakukan penusukan atau penganiayaan kepada korban. Dalam penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Saat ini pelaku telah dibawa kembali ke kota Makassar untuk diserahkan ke Polsek Bontoala. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kasus yang satu ini udah kelewatan karena ada seorang mahasiswi Fakultas Hukum di Riau jadi korban pembacokan di ruang kelas. Info yang beredar sih katanya ada motif sakit hati dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Definisi cinta berujung maut, kacau. Rekaman detik-detik mahasiswi Win Suska dibacok oleh kekasihnya di depan ruang kelas terekam kamera amatir. Peristiwa mencekam itu terjadi saat korban sedang sendirian menunggu jadwal ujian. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan tangan. Kejadian itu disaksikan oleh sejumlah mahasiswa yang sedang belajar di ruang kelas lain. Melihat kejadian itu, pihak keamanan kampus langsung menyelamatkan korban. Korban yang sudah bersimbah darah langsung dilarikan ke rumah sakit. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku. Pelaku inisial R yang juga merupakan mahasiswa di kampus yang sama kini telah diamankan di Polsek Bina Widya dan telah ditetapkan jadi tersangka. Saat itu korban sedang menunggu jadwal ujian di ruangan lantai 2 ini. Namun seketika datang si pelaku dengan
membawa parang dan kampak, namun saat itu yang dikeluarkan kampak, mendatangi di ruangan ujian ini, di ruangan ujian hukum ini, lalu menyerang si korban dengan kampak. Apanya ini serangan? Badan, tangan, dan kepala. Saat kejadian korban sama siapa? Di ruangan ini sendiri sih yang kita tahu. Korban sedang dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan akan kami rujuk ke rumah sakit yang lebih baik karena terakhir keterangan dari dokter di Rumah Sakit Bayangkara, luka bacok yang dialami korban lumayan dalam sehingga harus kita rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih mumpuni untuk alatnya. Menurut informasi yang beredar, sakit hati dan asmara jadi motif penyerangan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kepastian motif ini masih digali polisi. Saat ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan tim forensik dari Polresta Pekanbaru. Ruang kelas yang menjadi tempat kejadian sudah disegel dan dipasang garis polisi. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan pidana penjara maksimal 8 tahun dan 10 tahun jika mengakibatkan kematian. Effendi Rusli, Berita 1, Pekanbaru, Riau.